Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Eh, yang saya hormati mm, bapak-bapak yang telah berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul sehingga dengan tidak ada suatu halangan apapun. Selawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, bapak-bapak yang saya hormati, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai pelatihan kepemimpinan dan yang efektif dan efisien untuk meningkatkan produktivitas. Jadi mari kita bersama-sama bagaimana menerapkan strategi kepemimpinan yang efektif dan efisien sehingga secara signifikan memberikan dampak kepada produktivitas dalam organisasi dan tim yang kita kelola. Efektivitas dan efisiensi dalam kepemimpinan. Definisinya sendiri adalah kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi dan memotivasi individu maupun kelompok. Itu dalam definisi, kemudian dalam proses mempengaruhi, kepemimpinan ini melibatkan pengaruh terhadap orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan bersama itu apa? Nah, tujuan bersama itu eh, mencapai hasil yang diinginkan oleh kelompok eh, atau organisasi atau perusahaan yang kita tempat kerja kita. Nah, dalam efektivitas kepemimpinan itu apa? Efektivitas ini sangat berpengaruh kepada pemimpin. Seberapa pengaruhnya itu terhadap tujuan yang akan dicapai atau yang telah ditetapkan. Nah, sementara efisiensi itu berkaitan dengan penggunaan sumber daya secara optimal dalam mencapai tujuan. Sumber daya ini apa saja ya, termasuk sumber daya manusianya maupun sumber daya yang telah disediakan bahan-bahan dan segala alat dan segala macam. Kemudian hubungannya apa antara efektivitas dan efisien? Kedua kata ini atau konsep ini saling terkait dan penting untuk meningkatkan produktivitas. Strategi yang bisa diraih, yang bisa diterapkan atau yang bisa digunakan oleh pemimpin adalah berbagai strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kepemimpinan. Ya. Kemudian ciri-ciri pemimpin yang efektif itu yang seperti apa? Mari kita pahami pemimpin yang efektif itu seperti apa. Yang pertama yaitu mempunyai visi yang jelas. Pemimpin, seorang kepala dalam organisasi ini harus memiliki visi yang jelas terhadap orientasi tujuan atau tujuan yang akan diraih itu. Jadi visinya itu ke depannya itu sudah di luar kepala lah. Gitu. Itu yang kedua yaitu kemampuan komunikasi yang baik. Ya, ini yang paling penting. Sering kita temui seorang pemimpin itu kadang dalam komunikasi sangat sulit atau sering terjadi miskomunikasi sehingga terjadi apa dalam menyampaikan ide eh, itu ide atau informasi itu sering sering terjadi miskomunikasi sehingga dalam membangun tim itu juga menjadi kendala. Maka seorang pemimpin yang baik itu, yang efektif itu harus mempunyai komunikasi yang baik. Yang ketiga adalah empati. Empati ini kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain me- sehingga meningkatkan koneksi atau hubungan. Empati ini eh, kalau istilah dalam bahasa Jawanya ya ngurumangsani itu. Jadi bisa mengertilah kalau kita seperti ini orang lain gimana ya gitu. Jadi seorang pemimpin itu harus mempunyai empati yang tinggi sehingga tercipta tenggang rasa yang baik dalam organisasi. Yang keempat yaitu
pengambilan keputusan yang tepat. Nah, ini penting. Eh, Seorang pemimpin itu sebagai pengambil keputusan terutama itu harus harus mempunyai kemampuan yang cepat tanggap dan tepat dalam mengambil keputusan sehingga arah tim itu harus arah tim itu mau kemana itu tahu jadi tujuannya jelas itu. Kemudian yang kedua yaitu kepemimpinan yang efisien. Nah, ini aspek-aspek kuncinya apa saja? Yaitu optimalisasi proses kerja, yaitu mengidentifikasi dan memperbaiki langkah-langkah yang tidak efisien dalam proses kerja. Yang kedua, pengelolaan waktu yang baik, menggunakan teknik manajemen waktu untuk menyelesaikan tugas secara waktu. Jadi dalam bekerja itu membagi kerjaannya itu dibagi waktunya. Jadi kalau kita ngerjain ini kira-kira berapa menit, ngerjain ini berapa menit. Jadi itu sudah terplan dengan baik. Ya. Nah, yang ketiga adalah penggunaan teknologi dan alat yang tepat, memanfaatkan perangkat lunak dan alat digital untuk meningkatkan produktivitasnya. Ini alat digital ini yang terus berkembang sehingga dalam seorang pemimpin harus harus aware terhadap ini. Jadi dalam kemajuan alat digital ini sehingga tidak tidak tertinggal atau bisa mengikuti zaman. Selanjutnya, manfaat kepemimpinan efektif dan efisien ini apa? Nah, mari kita dalam dampak positif kepemimpinan yang baik. Yang pertama yaitu meningkatkan motivasi dan keterlibatan karyawan. Kepemimpinan yang baik dapat meningkatkan semangat kerja dan partisipasi karyawan dalam organisasi. Jadi pemimpin yang efektif dan efisien tentu akan memberikan efek terhadap lingkungan sekitar, terutama bawahan kita itu akan menjadi lebih punya motivasi dan punya semangat kerja yang lebih terhadap kemajuan atau terhadap eh, capaian-capaian yang akan diraih. Ya, yang kedua yaitu mengurangi biaya dan waktu yang terbuang. Dengan kepemimpinan yang efisien, organisasi dapat mengoptimalisasi sumber daya untuk mengurangi pemborosan. Nah, ini harus dari segala ini sumber dayanya harus dioptimalkan, nah, baik sumber daya manusia maupun yang lain. Ya. Nah, yang ketiga yaitu menciptakan budaya kerja yang positif. Kepemimpinan yang efektif menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dan memperkuat kolaborasi antar tim. Ya. Kepemimpinan yang efektif itu menjadi pengaruh sekali terhadap lingkungan kerja, sehingga eh, akan memberikan dampak atau kolaborasi yang baik antar tim atau antar divisi atau antar lini di perusahaan. Yang keempat yaitu meningkatkan produktivitas dan hasil akhir. Kepemimpinan yang baik berkontribusi langsung terhadap peningkatan kinerja dan hasil yang dicapai oleh organisasi. Oke, untuk selanjutnya, nah, karak- karakteristik pemimpin yang efektif, ya, itu apa saja toh? Yang ini, yang pertama yaitu kemampuan untuk mendengarkan. Ya. Pemimpin yang baik mendengarkan pendapat dan masukan anggota tim, menciptakan komunikasi yang terbuka. Yaitu seorang pemimpin itu tidak boleh terlalu otoriter, tapi ya tidak boleh terlalu gampang dipengaruhi. Jadi harus mengedepankan diskusi. Nah, nah, diskusi itu baik dari diskusi dengan atasannya maupun dengan bawahannya. Jadi tidak anti kritik. Terus yang kedua yaitu kepemimpinan yang berbasis pada kepercayaan. Itu membangun hubungan yang kuat dengan tim melalui kepercayaan dan integritas yang tinggi. Yang ketiga yaitu sikap terbuka terhadap umpan balik. Menerima kritik dan saran dengan positif, serta menggunakan umpan balik untuk perbaikan diri. Nah, ini hubungannya dengan yang pertama tadi, yaitu sering sering sharing, sering ngobrol, sering diskusi dengan atasan maupun bawahan. Ini kan tentu ada kritik dan saran yang masuk. Dan dari saran yang masuk ini dijadikan sebagai umpan balik untuk memperbaiki diri sendiri. Nah, terus yang keempat yaitu keterampilan dalam memecahkan masalah.
mampu menganalisis situasi sulit dan menemukan solusi yang efektif dan efisien. Oke, untuk selanjutnya, nah, ciri-ciri pemimpin yang efisien. Nah, ini poin-poin pentingnya apa saja? Itu yang pertama, fokus pada hasil akhir. Seorang pemimpin yang sifatnya efisien itu selalu mengutamakan pencapaian tujuan dan hasil yang nyata. Yang kedua yaitu kemampuan untuk mengelola sumber daya. Nah, lagi-lagi masalah sumber daya ini harus harus mampu memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal dan efisien untuk mencapai tujuan. Terus yang ketiga yaitu pengambilan keputusan berbasis data, yaitu menggunakan analisis data untuk membuat keputusan yang lebih baik dan terukur. Jadi dalam pengambilan keputusan itu harus by data, tidak hanya asal-asalan dalam mengambil keputusan. Terus yang keempat yaitu ketepatan waktu dalam pelaksanaan tugas, ya. Mampu menyelesaikan tugas tepat waktu, memastikan efisiensi dan efektivitas. Ya. Selanjutnya teori ini teori-teori kepemimpinan yang bisa diterapkan di perusahaan atau di perusahaan kita atau di kehidupan sehari-hari ya. Bisa saja di kehidupan sehari-hari yaitu. Nah, mari kita lihat ya. Ada tiga teori yaitu teori gaya kepemimpinan, memahami gaya berbagai gaya kepemimpinan dan dampaknya terhadap tim dan organisasi. Nah, gaya kepemimpinan itu ada tiga, ada yang gaya kepemimpinan otoriter, terus sosialis dan segala macam itu kita kita pelajari satu persatu dan dampaknya apa yang akan terjadi jika jika kita memakai gaya salah satu gaya tersebut itu. Jadi kita harus memahami itu. Yang kedua yaitu teori situasional, yaitu menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan situasi yang dihadapi untuk hasil yang maksimal. Nah, yang ketiga yaitu teori transformasional, yaitu mendorong perubahan positif dalam organisasi dengan memotivasi dan menginspirasi anggota. Next. Nah, strategi peningkatan kinerja karyawan. Ini, ini hanya beberapa strategi saja yang mungkin bisa diterapkan untuk meningkatkan produktivitas. Yang pertama yaitu pengembangan keterampilan karyawan, yaitu meningkatkan kemampuan karyawan melalui pelatihan dan kursus untuk menghadapi tantangan baru. Nah, pengembangan keterampilan karyawan ini sudah sering kita dapatkan eh, dari perusahaan itu baik dari departemen kita sendiri yaitu quality assurance yang tiap 2 kali 1 bulan kita kan selalu training gitu ataupun baik dari HC yang sering juga mengadakan training-training untuk peningkatan kapasitas kita. Nah, yang kedua yaitu penetapan tujuan yang jelas, yaitu menetapkan target yang spesifik dan terukur untuk memotivasi karyawan dan meningkatkan fokus kerja. Ya, jadi tujuannya itu harus jelas, yaitu targetnya berapa itu harus harus jelas sehingga tidak membingungkan yang bekerja di perusahaan gitu, atau yang bekerja di tim kita itu. Terus yang ketiga yaitu penggunaan teknologi untuk efisiensi, yaitu lagi-lagi penggunaan teknologi, yaitu memanfaatkan perangkat teknologi untuk mengotomatisasi tugas dan meningkatkan efisiensi operasional. Nah, bantuan teknologi ini memang sangat berpengaruh kan, terhadap efisiensi, sangat jauh sekali dengan apabila dilakukan dengan secara manual. Nah, yang keempat yaitu pemberian umpan balik untuk konstruktif, ya, memberikan feedback yang bersifat membangun untuk memotivasi karyawan dan memperbaiki kinerja. Oke, yaitu eh, dalam komunikasi itu ada kuncinya. Status kunci komunikasi dalam kepemimpinan efektif itu apa saja? Ya. Nah, yang pertama yaitu
memfasilitasi transparansi, yaitu komunikasi yang jelas membantu menciptakan transparansi antar pemimpin dan anggota tim. Yang kedua yaitu membangun hubungan yang kuat. Hubungan yang baik antara pemimpin dan tim dapat menguatkan kerjasama dan kepercayaan. Yang ketiga yaitu mengurangi kesalahpahaman. Dengan komunikasi yang efektif, kesalahpahaman dapat diminimalkan sehingga meningkatkan efisiensi. Yang keempat yaitu meningkatkan kolaborasi tim, yaitu komunikasi yang baik, mendorong kolaborasi yang lebih baik, memungkinkan tim untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian untuk nah ini ada alat dan teknik untuk kepemimpinan efektif. Alatnya ada tiga yang ini kita ambil. Yang pertama yaitu teknik pemecahan masalah. Implementasikan metode seperti brainstorming atau root cause analysis untuk menemukan solusi efektif. Jadi kita harus sering-sering melakukan brainstorming dengan tim gitu agar agar muncul solusi efektif karena solusi itu tidak hanya dari diri sendiri tapi juga dari orang lain. Yang kedua yaitu metode umpan balik 360 derajat. Kumpulkan umpan balik dan berbagai sumber untuk meningkatkan kinerja dan keterampilan kepemimpinan. Yang ketiga yaitu pelatihan dan pengembangan keterampilan. Fasilitas pelatihan untuk meningkatkan keterampilan kepemimpinan tim secara berkelanjutan. Ya, metode mengukur produktivitas tim. Yang pertama yaitu dengan KPI, yaitu alat ukur yang digunakan untuk menilai kinerja tim secara kuantitatif. Yang kedua yaitu survei kepuasan karyawan. Survei ini memberikan wawasan tentang kepuasan dan motivasi yang mempengaruhi produktivitas. Yang ketiga yaitu analisis kinerja proyek, yaitu menganalisis hasil proyek untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi tim dalam menyelesaikan tugas. Yang keempat, yaitu pelaporan rutin dan evaluasi. Pelaporan berkala membantu dapat memantau kemajuan dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Tantangan dalam kepemimpinan. Nah, mari kita lihat tantangan apa yang ada tantangan utama dalam kepemimpinan. Yang pertama yaitu tentu mengelola konflik dalam tim. Konflik dalam tim ini bisa memberikan dampak positif maupun negatif. Dampak positifnya mungkin bisa apabila terjadi konflik antar karyawan itu bisa memberikan motivasi untuk bersaing antar 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 orang. Cuman dalam dampak negatifnya bisa menghambat produktivitas eh, kita sendiri. Jadi pemimpin ini perlu menciptakan lingkungan yang mendukung dialog. Nah, yang kedua yaitu adaptasi terhadap perubahan. Jadi pemimpin harus cepat beradaptasi dengan perubahan dan menjaga relevansi dan efektivitas tim. Yang ketiga yaitu menghadapi resistensi terhadap perubahan. Menghadapi resistensi adalah tantangan pemimpin perlu mengkomunikasikan manfaat perubahan dengan jelas. Yang keempat yaitu mempertahankan motivasi tim, yaitu mempertahankan semangat tim. Ini sangat penting. Pemimpin harus memberikan dukungan dan pengakuan kepada setiap anggotanya. Eh, Eh, jadi bisa diambil kesimpulan tentang kepemimpinan efektif itu yaitu poin-poin utamanya kita rangkum menjadi empat yaitu ya kepemimpinan efektif itu emang baik dan sangat penting untuk meningkatkan produktivitas tim dan anggota. Terus karakteristik pemimpin itu eh, yang seperti apa yaitu dengan kepercayaan diri dan kemampuan komunikasi yang baik. Ya. Yang ketiga yaitu strategi dan alat yang tepat yang bisa digunakan untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung produktivitas menjadi meningkat. Ya. Nah, yang keempat yaitu belajar dan adaptasi. Ya. Jadi pemimpin itu harus terus-terus belajar dan bisa beradaptasi eh, untuk menghadapi tantangan baru yang muncul, yaitu adaptasi baik hal dalam teknologi, lingkungan, dan eh, segala macam. Oke, terima kasih.
demikian materi yang bisa saya sampaikan. Marilah kita terapkan prinsip-prinsip kepemimpinan ini di tempat kerja kita agar kita dapat meningkatkan produktivitas dan mencapai tujuan bersama dengan lebih baik dan efisien. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.